Diabetes mellitus tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di global. Jika dibandingkan secara global, prevalensi diabetes di dunia sekitar 10,5%. Indonesia memiliki angka yang hampir sama, yaitu 10,6%, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan beban diabetes tinggi. Di tingkat daerah, DKI Jakarta memiliki prevalensi sekitar 3,4% kasus terdiagnosis. Namun, angka ini berpotensi lebih tinggi karena masih banyak kasus yang belum terdeteksi. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi diabetes mencapai sekitar 11,7% pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Indonesia bahkan masuk dalam 10 besar negara dengan kasus diabetes tertinggi di dunia dan berada pada peringkat kelima. Sekitar 70% penyandang diabetes belum terdiagnosis, sehingga berisiko menimbulkan komplikasi serius. Faktor risiko yang meningkat antara lain obesitas, konsumsi gula tinggi, kurang aktivitas fisik, serta gaya hidup sedentari. Jika tidak dikendalikan, beban biaya kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional diperkirakan dapat meningkat hingga 33% pada tahun 2045. Beberapa masalah yang muncul antara lain, pola hidup masyarakat yang kurang sehat, meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan akibat penyakit kronis, serta keterbatasan ruang kota yang tidak mendukung aktivitas fisik masyarakat. Tingginya pola hidup tidak sehat pada masyarakat perkotaan disebabkan karena tingginya konsumsi makanan cepat saji, kurang aktivitas fisik, stres tinggi akibat tekanan pekerjaan dan kemacetan. Jika penyebab utama tidak diselesaikan, hal ini akan menyebabkan dampak kesehatan maupun ekonomi. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, hingga amputasi. Dampak ekonomi yang akan terjadi adalah perawatan medis jangka panjang dengan biaya yang cukup tinggi hingga hilangnya produktivitas tenaga kerja. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan edukasi pola hidup sehat, memperbanyak fasilitas olahraga di perkotaan, serta memperkuat program deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Dari ketiga solusi tersebut, gagasan utama yang dipilih adalah meningkatkan edukasi dan kampanye pola hidup sehat kepada masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan menurunkan risiko diabetes mellitus, diperlukan berbagai kegiatan nyata yang melibatkan masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya jalan santai dan lari pagi di acara Car Free Day. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah program Jakarta Sehat Tanpa Risiko, yaitu gerakan masyarakat untuk mencegah diabetes melalui pola hidup sehat. Kegiatan ini didukung dengan layanan deteksi dini seperti cek kesehatan gratis dan program pembinaan penyakit tidak menular di fasilitas kesehatan. Bagi pasien diabetes, tersedia dukungan melalui program pengelolaan penyakit kronis dan layanan rujukan balik melalui sistem jaminan kesehatan. Selain itu, edukasi dan kampanye publik dilakukan melalui kegiatan olahraga bersama, pemeriksaan kesehatan, serta peringatan Hari Diabetes Dunia.